Pengertian menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi akibat terlepasnya lapisan endometrium uterus pada wanita normal. Menstruasi atau haid, pengeluaran darah secara periodik dan sel-sel tubuh dari vagina yang berasal dari dinding rahim wanita. Menstruasi terjadi ketika sel telur yang tidak dapat dibuahi terlepas dari ovarium dan dinding rahim yang telah dipersiapkan untuk kehamilan mulai pengelupasan. Menurut Anugoro dan Wulandari 2011, menstruasi merupakan proses pelepasan dinding rahim yang disertai dengan perdarahan yang terjadi secara berulang-ulang setiap bulan, kecuali pada saat terjadi kehamilan. Fase menstruasi. Fase yang pertama itu fase menstruasi, fase yang kedua praovulasi, fase yang ketiga ovulasi, dan fase yang keempat fase pasca ovulasi. Ada 4 fase siklus menstruasi. Yang pertama itu fase menstruasi. Pada fase menstruasi, ovum tidak dibuahi sperma, sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti, menyebabkan ovum lepas dari endometrium sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi berlangsung kurang lebih 5 hari. Fase yang kedua, fase praovulasi, disebut juga fase proliferasi. Hipotalamus akan memacu hipofisi untuk mengeluarkan VSH atau follicle stimulasi hormone. VSH memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen sehingga terjadi pembentukan. Fase yang ketiga yaitu fase ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Tingginya estrogen dan hipotalamus dari hipofis menghambat VSH menjadi hormon LH. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut ovulasi. Fase yang keempat yaitu fase pasca ovulasi. Folikel degraft atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengeluarkan hormon progesteron. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Setelah menarke dan sebelum menopause, ovarium manusia selalu berada dalam fase luteal atau fase folikuler. Dalam siklus menstruasi pada setiap bulan, kadar estrogen terus meningkat pada fase folikuler dan memacu proliferasi sel epitel, kelenjar, dan pembuluh darah. Aliran darah haid berhenti dan lapisan endometrium menebal. Pada pertengahan siklus ovarium, sekitar 10-12 jam setelah LH memuncak folikel yang dominan melepaskan oosit, peristiwa pelepasan oosit disebut ovulasi. Setelah ovulasi, oosit bertahan selama 24 jam atau kurang jika pembuahan tidak terjadi. Sementara bekas folikel dominan dalam ovarium menjadi korpus luteum, sebuah struktur yang berfungsi utamanya memproduksi sejumlah besar hormon progesteron jika dalam siklus menstruasi terjadi ovulasi. Siklus ovarium dan siklus uterus terjadi bersamaan dan terkoordinasi dan dapat berlangsung selama 21-30 hari dengan rata 27-29 hari.
Siklus uterus terjadi atas 3 fase. Yang pertama, menstruasi. Menstruasi juga atau sering disebut dengan mens atau haid. Fase pertama dan paling tampak dari siklus uterus dan mulai terjadi pada masa pubertas. Yang kedua, proliferasi. Fase kedua siklus uterus sangat estrogen memengaruhi lapisan rahim agar tumbuh dan berproliferasi. Fase yang ketiga yaitu fase sekretori. Fase sekretori adalah fase akhir siklus uterus dan terjadi bersamaan dengan fase luteal siklus ovarium. Selama fase ini, korpus luteum memproduksi progesteron yang sangat penting untuk membuat endometrium reseptif terhadap implantasi blastosis. Hormon yang mempengaruhi proses menstruasi ada 5. Baik, saya akan menjelaskan satu-satu dari hormon proses menstruasi itu. Yang pertama ada hormon estrogen. Hormon estrogen berperan penting dalam pembentukan fisik dan organ reproduksi wanita. Misal, dalam menumbuhkan kelenjar payudara dan rambut di sekitar organ intim, serta mengatur siklus menstruasi. Kadar hormon estrogen akan meningkat selama fase folikular dan menurun pada fase luteal. Yang kedua, ada hormon progesteron. Hormon progesteron akan diproduksi setelah wanita melewati fase ovulasi. Salah satu fungsi hormon progesteron adalah merangsang lapisan dinding rahim untuk menebal dan siap menerima sel telur yang telah dibuahi. Kadar hormon progesteron akan mengalami penurunan pada fase folikular dan peningkatan pada fase luteal. Yang ketiga yaitu gonadotropin releasing hormone atau GnRH. GnRH diproduksi di dalam otak bagian hipotalamus. Hormon ini berfungsi untuk merangsang kelenjar pituitari agar mengeluarkan follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Follicle stimulasi hormon atau FSH. Hormon ini berperan dalam merangsang produksi sel telur dalam siklus menstruasi. Kadar hormon ini akan meningkat sebelum sel telur dilepaskan oleh ovarium. Yang terakhir atau yang kelima ini ada luteinizing hormone atau LH. Hormon ini berfungsi merangsang ovarium untuk melepaskan sel telur selama ovulasi. Jika sel telur bertemu sperma dan dibuahi, hormon ini akan merangsang korpus luteum untuk memproduksi hormon progesteron. Selanjutnya, ada 6 cara menghitung siklus menstruasi. Yang pertama, catat hari pertama haid tiap bulan. Yang kedua, hitung total dari hari tanggal haid pertama hingga tanggal haid di bulan selanjutnya. Yang ketiga, total hari tersebut adalah periode siklus haid Anda. Yang keempat, jika total hari yang diperoleh dari tanggal haid pertama hingga ke tanggal haid selanjutnya adalah 28 hari, itu berarti Anda akan haid setiap 28 setelah tanggal haid terakhir. Yang kelima, juga dapat menggunakan aplikasi menstruasi. Yang keenam, siklus menstruasi normal juga sering terjadi antara 21 sampai 35 hari. Ada 3 faktor yang mempengaruhi menstruasi. Yang pertama itu ada faktor usia. Yang kedua, berat badan dan stres. Yang ketiga, kesehatan. Yang pertama ada usia.
Siklus menstruasi biasa dimulai pada usia 12-14 tahun dan berakhir pada usia 45-55 tahun. Risiko lebih tinggi mengalami nyeri haid terjadi pada anak perempuan yang mengalami menstruasi pada saat berusia 11 tahun atau lebih muda. 2. Berat badan. Berat badan yang tidak normal, baik kelebihan maupun kekurangan, sama-sama meningkatkan risiko amenorea atau dismonorea. Yang ketiga, kesehatan. Adanya gangguan kesehatan terutama yang memiliki riwayat penyakit seperti PCOS, endometriosis, kanker pada bagian reproduksi, gangguan tiroid, hingga gangguan makan bisa menjadi pemicu gangguan menstruasi. Baik, yang terakhir, stres. Stres, baik emosional maupun fisik, stres dapat menghalangi hormon LH atau luteinizing hormon untuk lepas dari tubuh. Hal tersebut dapat menyebabkan amenorrea sementara. Pencegahan gangguan mens itu ada 4 cara. Yang pertama, dengan cara berendam air hangat atau menempelkan hampers pada bagian abdomen. Yang kedua, berolahraga dapat mengurangi nyeri haid. Yang ketiga, mengonsumsi berbagai makanan yang sehat. Yang keempat, tidur yang cukup.